Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemokan ataupun memberikan tutorial bagaimana cara mendesain UI, website, dan cara mengintegrasikannya dengan AI Studio milik Google. Jadi setelah mendesain UI-nya, kita bisa juga langsung mendesain, membuat API ataupun membuat file backend-nya di AI Studio. Nah, biasanya kita kalau membuat website dengan Studio itu di UI-nya saja itu kadang memakan kredit yang lumayan besar, dan juga mendesain langsung UI di AI Studio itu uh, kadang kurang profesional ya hasilnya. Jadi kali ini kita akan menggunakan salah satu fitur dari Google juga yang langsung terintegrasi dengan AI Studio milik Google juga, yakni Stitch. Ya, Stitch ini masih beta, jadi teman-teman bisa gunakan ini dengan maksimal. Bagaimana dulu di AI Studio, AI Studio itu dia cukup pertama kali beta itu cukup luar biasa penggunaannya, yakni unlimited, generate, dan bisa terus menerus mengenerate dengan prompt ya untuk uh, web coder ya. Ya. Tapi untuk sekarang Studio itu kan terbatas, dari ngepromnya, dari pembuatan promnya terbatas dengan beberapa kredit seharinya. Dan agar tidak habis kredit kita di Studio-nya untuk masalah frontend saja, maka kita bisa menggunakan fitur dari Stitch ini untuk membuat UI aplikasi ataupun website yang ingin kita buat. Ya, ini sudah saya contohkan di awal ini. Saya buat tampilan dari sebuah marketplace. Ya, ini sudah lengkap, sudah profesional. Ya, kalau kita inspect, kalau kita buat versi mobile juga sudah ini sudah responsif. Luar biasa. Oke, kita masuk ke tutorialnya. Ya, tutorial pertama, teman-teman pastinya harus masuk ke Stitch-nya. Jadi teman-teman bisa searching di Google, klikkan saja Stitch ya, lalu klik enter. Nah, teman-teman bisa temukan di paling pertama. Jadi bukan Stitch yang karakter kartun ini ya, ini langsung Stitch dari Design with AI. Teman bisa klik. Jadi teman-teman akan masuk ke halaman Stitch-nya. Jadi halaman Stitch ini langsung teman-teman bisa nge-prompt mau buat aplikasi bagaimana. Jadi baik aplikasi yang ribet ataupun yang hanya company profile. Ya, kita akan contohkan di sini. Ya, simpel saja ya membuat prompt ya. Buat prompt saya. Ini saya sudah coba buatkan, saya desain aplikasi untuk mengatur keuangan yang memiliki tampilan dashboard dan halaman login. Jadi kita butuh halaman login dan ada dashboard di dalam aplikasi mengatur keuangan ini atau aplikasi finance ya, seperti itu ya. Teman bisa pilih mau pilih yang mana. Jadi kalau teman-teman udah pakai ini, saya pakai yang gratis ya. Ini Google, saya pakai Google gratis, bukan yang student ataupun yang mana, tapi ini gratis. Tapi ini kita bisa gunakan beberapa model, bahkan yang 3.1 yang Pro tuh bisa, bahkan redesign dengan Nano Banana Pro pun bisa di stage ini ya. Jadi benar-benar masih beta, jadi masih powerful, semua fitur masih terbuka. Jadi selama masih beta ini kita masih gunakan ini. Jadi kita gunakan yang with 3.0. Terus teman-teman harus pastikan juga di bawah ini mau memilih aplikasi ataupun web ya. Jadi kalau saya ingin membuat aplikasi, nanti hasilnya
dia lebih dalam bentuk mobile. Kalau kita buat web, ini dia pertama kali muncul itu yakni bentuknya yang website ya, yang desktop. Jadi kita buat yang web, tapi kita berikan prompt tambahan. Aplikasi ini ini kita buat prompt sederhana ya saja ya. Jadi kalau teman-teman yang jago nge-prompt itu bahkan lebih bagus lagi nanti hasil aplikasinya. Kita coba generate. Oke, ini kita udah jadi generate-nya. Di prosesnya kita skip. Jadi kelamaannya tergantung dari koneksivitas teman-teman. Ya kalau koneksinya bagus itu lebih cepat hasilnya. Dan kalau koneksi lambat ataupun laptop teman-teman itu agak lambat, mungkin hasil yang keluar juga akan lambat ya. Ini tergantung. Jadi udah jadi apa hasilnya. Teman bisa lihat di sini ada log agentnya. Ya, yang membuat desain Lumina Finance ya seperti ini ya. Dan untuk menggesernya, teman bisa klik di sini. Ini ada gambar tangan. Nah, teman bisa geserkan di sini. Ya, teman membuatnya. Di sini juga diberikan apa namanya warnanya. Ya, jadi yang primarinya warna apa, sekunderinya, terus yang selanjutnya. Dan fontnya, ya teman-teman juga bisa diberikan ya dengan stage ini. Jadi teman nggak perlu menebak lagi atau menanyakan pakai font apa. Sini langsung ada ya di sini ya. Luar biasa ya di stage ini ya. Jadi sebelumnya mungkin di video sebelumnya saya contohkan di stage itu belum se powerful ini. Nah ini sudah se powerful ini dengan prompt yang sederhana tadi yang ya buat secepat mungkin prompt yang sedikit tapi sudah menghasilkan luar biasa seperti ini ya. Jadi di headline-nya menggunakan font namanya Manroop, body dia pakai font Inter dan labelnya pakai font Inter juga. Ya, sini ya. Dan ini untuk bottom-nya itu ada semua ya, sudah jadi semua. Dan ini udah ada versi HTML-nya nanti teman-teman kalau mau dibuka seperti di video uh, penjelasan saya tentang Stitch yang sebelumnya. Ya. Ini kita cuma tadi meminta halaman login sama halaman apa dashboardnya ya. Ya. Ini bahasa Inggris, kalau teman-teman mau pakai bahasa Indonesia itu ya bisa aja nanti dipromokan aplikasi berbahasa Indonesia dan untuk user Indonesia. Ini udah jadi. Dan selanjutnya di tab ekspor ya kita pilih ya halaman yang ingin diekspor. Misalnya mau halaman dashboardnya. Halaman dashboard ini kita pilih terus mau dikemanain ya mau di uh, transfer ke Figma, transfer ke Jules, atau kita minta file zip-nya atau salin kode HTML-nya dan selanjutnya seperti ini ya. Kita coba sekarang AI Studio ya, jadi kita akan pilih dua desain. Ini desain dashboardnya, halaman login, dan desain dashboardnya kita pilih dua. Jadi kita langsung masukkan ke AI Studio. Jadi langsung dibuatkan di AI Studio. Jadi nanti untuk pembuatan kalau teman-teman mau tidak hanya di HTML-nya, tapi mau membangun uh, endpoint-nya dan juga membangun back-end-nya, ya nanti itu bisa di AI Studio. Di beberapa tutorial nanti kita akan jelaskan cara membuat endpoint dan membuat back-end dengan AI Studio ya. Walaupun ada sekarang Gratify ya, itu tidak bisa langsung ya dari Stitch ini ya. Jadi perlu di-download dulu, nanti teman-teman lempar ke Creativity, nanti baru nanti bisa membuat endpoint ataupun membuat backend-nya.
Tapi kalau ini kita coba membuat RStudio. Jadi dia langsung bisa terintegrasi dengan RStudio. Jadi bukan hanya ke RStudio, tapi hanya ke stage dulu. Kalau kurang cocok, teman-teman bisa langsung nge-prom bagian mana yang tidak cocok ya di sini ya. Ini kan yang terpilih dua ya, pilih dua. Tapi kita sekarang di tutorial ini kita cuma mentransfer ke RStudio. Kita langsung bangun dengan RStudio. Maka dia langsung membuat di RStudio. Kita skip aja. Nah, ini langsung masuk ke RStudio, langsung kita ke build. RStudio sekarang kalau udah jadi, dia langsung dapat notifikasi ya. Nah, kalau dulu di stage ini kita download dulu, baru kita lempar ke RStudio. Untuk sekarang eh, tidak perlu kita download, tapi langsung dari stage itu untuk masuk ke RStudio-nya. Kita tunggu generate di RStudio. Oke, sekarang udah jadi ya teman-teman. Untuk websitenya yang dibuat dengan RStudio. Ini kita menggunakan defaultnya Gemini 3 Flash Preview, yang default dari RStudio. Ini kita cek responsif atau tidak. Oke, responsif ya teman-teman. Nah, kita tadi tidak membuat untuk data dummy-nya ya. Tapi di sini udah ada sudah terbuat uh, previewnya. Ketika kita klik sini itu dia langsung buat ada page build of page build ya. Jadi ada ini juga udah jalan semua. Ya, kita zoom up ya. Beberapa yang belum ini ya, belum berjalan ya. Jadi teman-teman setelah dia masuk studio baru ini dashboardnya sebenarnya sudah ada. Kita lihat di kodenya ya. Ini sudah ada ya, di dashboardnya sudah ada di sini komponennya dan login. Ya, jadi tadi di stage itu hanya membuat HTML-nya saja, tapi di Studio ini juga dibuatkan sudah versi lengkap untuk React ya. Kalau teman-teman di sini lihat, ini dibuat dengan ya, ya, itu ya untuk eh, tutorial cara mengenerate dari Stitch ke Studio. Nah, nanti selanjutnya kita akan bahas bagaimana membuat endpoint-nya dan backend dari iStudio ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau suka like dan subscribe channel ini.